Dia bangun, dia lempar-lemparin gelas kayak gitu kan, sampai dia megang gunting. Lu mau kemana? Kami ngomong, mau kemana lu, sambil melotot ke saya. Pegang gunting bang, gunting bang. Satu langkah lu keluar dari kontrakan ini, mati bini lu katanya. Dia langsung ketawa ngakak bang. Lu siapa? Mampus lu, mampus lu. Sebentar lagi lu mati katanya, nggak bakalan hidup. Busuk lu. Maksud lu apaan gitu kan? Lu siapa lu? Saya bilang gitu kan. Dia masih ketawa-ketawa aja bang. Habis ketawa gitu langsung ngituin cairan saya ya, yang di spray itu, kayak saya kan buangnya ke spray, langsung dijilatin sama dia. Nikmat, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang tertarik menceritakannya di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di bawah ini. Assalamualaikum Bang Sofyan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya pada hari ini Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Tadi udah santai, udah ngopi Bang ya. Alhamdulillah. Aman ya. Berarti udah gak ngantuk lagi ya. Amin amin. Perjalanan juga lancar tadi sini Bang. Lancar lah, 1 jam. 1 jam kurang ya. Oke, Bang Sofyan. Jadi di sini Bang Sofyan akan menceritakan tentang almarhum istri ya. Iya. Yang dulu sempat kayak apa sih ini ceritanya ini Bang? Ya ceritanya itu dia itu indigo parah. Jadi hampir setiap hari dia sering kemasukan. Ada gangguan seperti itu. Oke. Iya. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Bang. Oke, siap. Kita lanjut lagi setelah ini ya. Tapi sebelum Sofyan menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Sofyan, tadi katanya kita kirim doa dulu ya. Iya. Kirim Al-Fatihah dulu. Iya. Untuk sang istri tercinta ini ya. Oke, yuk. Teman-teman juga yang di rumah kita bantu kirim Al-Fatihah aja ya. Iya. Oke. Saya minta izin ya, sebelumnya saya minta waktu untuk kirim Fatihah untuk almarhum istri saya. Mudah-mudahan beliau tenang di sisi Allah. Mudah-mudahan beliau sudah berada di surganya Allah. Amin. Al-Fatihatu ila hadrati. Al-Fatihah. Oke, Bang. Kita doakan ya semoga istrinya tenang di sana. Amin ya Allah. Tuhan Sang Ilahi. Amin. Oke, udah siap Bang ya? Siap. Oke, silakan Bang Sofyan. Oke. Cerita saya ini berawal di tahun 2013 ya Bang. Tahun 2013 itu awal saya masih kerja di perusahaan sablon Tangerang ya.
dan saya dipindah tugaskan ke Subang, ke satu perusahaan untuk label tas. Nah sebelumnya itu sebelum saya berangkat itu saya kenal satu cewek di Facebook. Cuma dia itu sebenarnya sudah lama ngikutin saya di Facebook ya, karena waktu itu belum ada WA juga ya, belum terlalu rame WA. Setiap hari suka Facebookan gitu kan, komunikasi di Facebook. Sampai saya berangkat ke Subang itu dia masih komunikasi. Kebetulan dia itu dibilang orang anak berada lah di bilangan Jakarta Timur bang, dan dia nggak boleh kenal sama saya, dia dilarang untuk kenal sama saya gitu, apalagi ketemu gitu, padahal dia itu pengen ketemu sama saya. Sebut aja namanya Neng ya. Nah Neng itu tiap hari WA-in saya sampai saya berangkat ke Subang, dia masih WA-in saya. Dan satu waktu saya dapat kabar kalau dia itu kecelakaan motor tunggal bang. Dia bawa motor gede katanya gitu kan, waktu itu dikirim juga fotonya. Kecelakaan sampai di ulu hatinya ini kena stang. Dan dia dirawat di rumah sakit Persahabatan. Dan di situ sampai beberapa hari dia ada kabar dia pengen ditengokin sama saya. Saya udah ada di Subang kan ya, dia pengen ditengokin tapi nggak boleh sama keluarganya, nggak boleh ada yang nengokin apalagi saya gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh nekat, karena pengen ketemu saya nggak boleh, dia nekat minum obat melebihi dosis bang. Melebihi dosis gitu. Terus ya Allah. Terus dia itu overdosis sampai akhirnya dia meninggal. Hari Kamis kalau nggak salah, itu hari Kamis dia meninggal. Saya dapat kabar dari kakak angkatnya cewek, sebut aja Ndak ya namanya. Nah Ndak itu dia kasih kabar ke saya sore habis asar, pada asar itu dia kasih kabar ke saya lewat Facebook, katanya si Neng meninggal katanya gitu, karena dia minum obat terlalu banyak katanya gitu kan. Nah si Ndak ini dia tuh dari kecil, semenjak kecil diangkat anak lah, diurus sama keluarganya si Neng ini ya yang meninggal itu. Dari kecil sampai gede, sampai akhirnya dia kayak adik kakak gitu bang. Dan dia kasih kabar ke saya kalau si Neng meninggal, udah dimakamin. Nah singkat waktu, habis maghrib itu, saya kan tinggal di pos satpam ya bang ya. Waktu di Subang itu saya ditempatin di pos satpam, karena pos satpam itu ada satu ruangan kamar khusus untuk supir ya. Saya ditempatin di kamar itu. Dia telepon saya, si Nda ini telepon habis maghrib, dia telepon, saya angkat telepon. Dia cerita gimana si Neng waktu masih hidupnya gitu kan, dia suka sama saya, biarpun dia cuma kenal di Facebook gitu kan, dia suka sama saya, dia pengen ketemu sama saya gitu kan. Dia cerita tuh sama Sinda tuh, cerita di kamarnya itu ada gambar saya udah terpampang katanya gitu kan, tanpa saya tahu ya bang, emang saya nggak tahu. Nah di sela-sela dia lagi ngomong di HP itu, kan lagi teleponan sama saya kan, nggak lama dia ada suara begitu kedengeran sama saya di HP itu. Ndak, saya bilang, kok diem aja gitu kan. Nah itu suasana di sekitaran saya itu
berubah banget bang, udah merinding saya ya kan, merinding. Di samping pos satpam itu kan ada mes orang Korea ya bang ya, mes tenaga ahli Korea, dia kan punya anjing juga kan. Nah itu anjing itu, suara anjing itu langsung ngegonggong bang, wong 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 gitu kan. Kok ini kenapa ini gitu kan, sampai satpam aja sampai keliling takut ada maling apa gitu ya. Tapi suasana itu mencekam, langsung mencekam, yang tadinya biasa aja langsung mencekam. Nggak kamu kenapa gitu kan. Nggak lama dia ngomong bang, ini Neng katanya gitu kan. Lah ini suara si Neng gitu kan, ini Neng katanya gitu. Maafin Neng ya, Neng nggak bisa nemuin katanya gitu. Lah kamu kan udah meninggal. Iya katanya gitu kan. Terus dia ngomong nitipin tetehnya gitu. Teteh suka sama teteh juga sayang sama Neng nitip ya, Neng nitip teteh, jaga teteh, jangan sampai disakitin tetehnya gitu kan. Ke Sinda ini, jangan sampai disakitin tetehnya. Loh kenapa begitu, akan nggak tahu gitu kan, kenal aja enggak gitu kan. Iya tapi teteh tuh suka sama katanya gitu. Dan Neng nggak bakalan pergi kemana-mana. Neng akan selalu ada di dekat teteh katanya gitu. Itu terakhir dia ngomong bang. Neng nggak bakalan kemana-mana dan akan selalu ngejagain teteh. Nah dari situ langsung diem, HP mati. Dan itu anjing bang, anjing sekitarannya itu wah wang weng. Saya sampai keluar, saya panggil, ndak Neng. Tapi nggak ada siapa-siapa, namanya emang nggak ada siapa-siapa kan, cuma perasaan saya mencekam gitu, udah gimana gitu kan. Sampai satpam nanya ke saya, ada apa? Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Ya udah tuh. Nah dari situ besoknya tuh kita sering komunikasi bang sama Sinda ini. Sampai satu waktu selang beberapa minggu ya, dia pengen datang ke Subang karena saya nggak bisa untuk ke Jakarta ya. Dia pengen datang ke Subang. Oke lah, saya janjian tuh sama dia, kalau mau datang silahkan, nanti juga mau nyari kontrakan, nggak mungkin lah tinggal di pos satpam kan gitu kan. Saya nyari kontrakan bang di deket-deket, kebenaran ini pabrik saya, pos satpam, ini jalan, ini ada kontrakannya. Nah saya ke situ ke kontrakan, saya langsung nyari kontrakan. Saya bilang ke ibu kontrakannya, Bu, saya mau ngontrak gitu kan. Ya udah ngontrak. Nah selang 1 minggu saya bilang ke ibunya, saya izin ke ibunya, Bu maaf ya Bu, nanti malam saya mau kedatangan istri, saya bilang gitu kan. Padahal saya belum ketemu kan. Saya belum ketemu. Saya mau kedatangan istri saya mau tinggal di sini dari Jakarta gitu. Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, tinggal di sini aja katanya gitu kan. Itu akhirnya diizinin kan. Nah saya siap-siap lah. Malamnya itu kalau nggak salah jam 7 dari Wantilan itu, saya kerjanya di daerah Wantilan ya bang ya, Subang. Dari Wantilan saya ke Sadang, tungguin dia di perempatan Sadang. Saya nunggu lama, kok kenapa ini nggak datang gitu kan, karena dia bilangnya udah di jalan kan. Nah pas ada mobil datang, dia turun bang. Saya belum ngeliat, tapi dia udah lari. Pas ngelihat saya langsung meluk, langsung nyiumin saya gitu kan. Lah, wah ini kamu siapa? Ini enggak katanya gitu. Saya kaget banget bang, baru ketemu aja udah langsung dipeluk gitu kan, udah kaget saya. Udahlah, saya langsung berangkat, langsung pulang ke kontrakan. Nah
nyampe kontrakan malamnya itu, mungkin karena emang saya cowok ya bang ya, dia cewek gitu kan, dalam satu kontrakan. Nah terjadilah hal yang nggak harusnya terjadi itu terjadi bang. Hal yang harusnya nggak terjadi itu terjadi. Sampai setelah kejadian itu udah selesai, muka dia langsung berubah, langsung tegang, melotot sama saya, langsung pak, nampar pipi saya kan. Saya kaget, kenapa ditampar gitu kan. Ternyata itu bukan Sinda bang. Iya, dia langsung, saya juga belum tahu tadinya. Dia langsung bilang, kamu dititipin bukannya jagain, katanya gitu kan. Bukannya dijagain, malah ngerusak teteh kamu, katanya gitu kan. Oh saya ingat, yang nitipin teteh itu berarti si Neng gitu kan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa nunduk. Dia sambil melotot, marah gitu kan. Sampai akhirnya saya janji, saya bilang sama dia, iya janji nggak bakalan ninggalin, janji mau tanggung jawab gitu kan, sampai gimana pun keadaannya nggak bakalan ditinggalin sama gitu. Nah, setelah saya janji itu baru dia keluar sendiri bang. Keluar, istri saya langsung Sinda itu langsung pingsan. Singkat cerita, besoknya saya kerja seperti biasa. Tapi semenjak itu saya kerja tuh nggak pernah tenang. Kenapa? Setiap saya pulang kerja, saya kan namanya supir ya bang ya, suka habis antar tenaga ahli kemana gitu kan, dari Cina, orang Korea juga saya antar. Pulang jam 10 malam, nyampe ke rumah itu, nyampe ke kontrakan, pulang pengen istirahat otomatis ya bang ya. Tapi di kontrakan itu saya nggak bisa istirahat bang. Yang ada baru masuk ke kamar aja, baru masuk ke kontrakan aja itu badan saya udah merinding. Saya ngelihat Sinda ini udah duduk di tepian kasur gitu ya, sambil nyender, mata udah melotot begini aja. Pokoknya udah beda, mukanya udah beda. Dan itu kejadian itu selalu setiap malam bang. Sampai saya otomatis, namanya saya sendiri ya bang ya, di situ kita berdua. Terus dia sering kemasukan begitu tiap malam. Saya pengen otomatis saya pengen minta bantuan ya bang ya, karena saya juga nggak mau terjadi apa-apa sama Sinda ini gitu kan. Setiap saya mau cari bantuan itu nggak boleh. Dia bangun, dia lemparin gelas kayak gitu kan, sampai dia megang gunting. Lu mau kemana? Kami ngomong, mau kemana lu, sambil melotot ke saya. Pegang gunting bang, begini bang. Satu langkah lu keluar dari kontrakan ini, mati bini lu, katanya. Megang gunting bang. Itulah saya jadi nggak bisa minta bantuan sama siapapun. Jadi setiap ada yang masuk itu pasti ngajaknya ribut, berantem terus gitu. Dan Sinda itu pun kadang-kadang cerita, dia suka ngelihat kalau saya tuh lagi berantem sama dia gitu, sama dia sendiri gitu. Dia ngelihat di depan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh bang. Jadi semacam kayak gimana ya, dia ngelihat di atas, saya lagi berantem gitu. Beberapa bulan saya di situ dengan kejadian seperti itu tiap malam. Jadi saya kurang tidur bang. Kadang-kadang tenaga ahli dari Cina pun suka nyamperin saya ke kontrakan. Taunya istri saya lagi begitu gitu kan, Sinda itu lagi begitu gitu kan. Dia balik lagi. Kadang-kadang saya lagi pergi jauh, ditelepon, nih istrinya lagi kurang sehat gitu kan, lagi kemasukan kayak gitu. Kerja itu kurang tenang bang jadinya. Nah nggak lama saya mutusin untuk pindah bang, antara
1,5 bulan kali saya di situ ya, dengan kejadian-kejadian ini. Saya mutusin untuk pindah kontrakan. Nah, kita pindah kontrakan aja yuk gitu kan. Di sini mungkin kurang apa ya, kurang aman gitu kan ya. Saya ini cari kontrakan bang. Dan itu kontrakan di belakang ada. Jadi kontrakan satu rumah, tapi masih ada orangnya. Ada kamar kosong, disuruh diisi sama saya gitu kan. Nah, diisi sama saya. Pindahlah kami ke situ. Saya pikir di situ tuh bakalan apa ya, bakalan aman lah, nggak bakalan terjadi apa-apa gitu. Tapi ternyata enggak. Saya lagi kerja pun suka dipanggil, suka disuruh pulang gitu kan. Di rumah istri lagi sakit katanya gitu kan. Akhirnya saya lagi kerja aja. Ya untungnya kerjanya deket ya bang ya, nggak terlalu jauh dari kontrakan itu. Saya pulang, tahu-tahu dia lagi ngamuk-ngamuk. Dia lagi ngajak temen nih, Oke. anak-anak ABG lah ya. Dia lagi ngajak cewek-cewek tuh 3 orang. Itu lagi ngamuk-ngamuk bang, lagi ngamuk-ngamuk. Saya bilang kenapa gitu kan, kenapa? Taunya perutnya sakit ngomongnya. Perutnya itu kayak ada yang ngurek-ngurek gitu kan, ada yang ngurek-ngurek gitu. Dia ngamuk-ngamuk kekaruan, anak-anak aja yang nemenin dia sampai ketakutan gitu kan. Akhirnya sebisa saya ituin perutnya sampai dia muntah. Saya tarik perutnya dari sini sampai dia muntah. Pas dia muntah itu langsung dia teriak, kayak gitu kan. Itu lihat tuh, gitu kan. Apaan? Itu ada ular. Ternyata dia ngelihat ular segede gini, berbulu. Bentuknya nggak panjang tapi agak gede, segede tangan gini, berbulu, terus nyala ngelihatnya. Dia mau nyerang saya juga ngomongnya. Kalau saya jujur saya nggak bisa ngelihat ya bang ya, saya nggak bisa ngelihat. Cuma alhamdulillah sedikit banyaknya saya punya bekal lah, bekas bujang dulu saya pernah ngulik satu fasa ya. Dia katanya dia menyerang saya tuh. Terus saya bacain, saya pukul tanah 3 kali, tek tek tek. Nah, baru hilang tuh. Udah tuh tenang. Saya berangkat kerja lagi. Singkat cerita sering banget itu kejadian kayak gitu, sampai orang rumahnya aja sampai pusing bang. Orang rumahnya itu, ini si Neng kenapa sih katanya gitu, kok selalu begini. Aduh nggak tahu ya, nanti deh dicari ininya dicari solusinya gitu kan. Nah satu waktu malam ya bang ya, malam itu ada satu malam Jumat kalau nggak salah. Saya tuh ML seperti biasa ya, ML. Di tengah-tengah ML itu saya berpikir kok ini beda banget gitu kan. Ini yang tadinya nggak seperti ini kok kayaknya buas banget gitu bang. Buas liar banget gitu kan, nggak seperti biasanya lah. Nah setelah itu saya kan suka buang itunya di luar ya bang ya, nggak di dalam ya. Saya juga nggak mau, takutnya ada kejadian apa gitu kan. Iya. Setelah saya buang, setelah saya kelar ML itu, dia langsung ketawa ngakak bang. Lu siapa? Mampus lu. Sebentar lagi lu mati katanya, nggak bakalan hidup, busuk lu. Maksud lu apaan gitu kan? Lu siapa lu? Saya bilang gitu kan. Dia masih ketawa aja bang. Abis ketawa gitu langsung ngituin cairan saya ya, yang di spray itu. Kayak saya kan buang yang ke spray, langsung dijilatin sama dia. Nikmat. Saya nggak bisa ngomong apa-apa tuh bang. Saya nggak bisa ngomong apa. Saya panik,
panik. eh, Istri saya tuh beda banget gitu kan, pantesan gitu kan. Lu mau ngapain lu? Pergi lu, pergi. Saya mau manggil bantuan juga kan malu ya bang ya. Nah, habis seperti itu ya gitu kan. Akhirnya nggak lama saya kasih baca-bacaan gitu kan, saya baca-bacain. Akhirnya dia keluar sambil ngomong, mampus lo, bentar lagi busuk punya lo. Nah gitu kan, Pelernya maksudnya. gitulah. Oh, Jadi nggak bisa, bangun gitu. iya nggak bisa bangun. ngacang. Terus lama-lama juga bakalan kayak busuk gitu bang, kayak apa sih, ngeluarin cairan-cairan kayak gitulah. Gitu. Saya panik ya bang ya, saya panik. Sehari 2 hari itu apa, saya nyari informasi obatnya kayak gimana. Emang kerasanya juga beda bang. Saya nggak bisa bangun, punya saya tuh nggak bisa bangun gitu kan. Saya panik, mau nyari-nyari kemana ini obatnya. Saya cari-cari obatnya di YouTube mungkin, di Google mungkin ada gitu kan, tapi nggak ketemu bang. Sampai satu waktu setelah 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu saya lagi ngobrol sama Sinda, tahu-tahu ada yang masuk. Ada yang masuk ke badan dia. Ternyata yang masuk itu si Neng yang udah meninggal, Ya tadi adanya. adeknya itu. Dia masuk, pertama-tama kita ngobrol lah. Emang saya udah biasa ya kalau sama dia ya, udah kenal gitu kan. Karena emang dia meninggalnya juga, sebelum meninggalnya dia suka sama saya kan gitu kan. Jadi cerita-cerita gini, lu tuh katanya gitu, kemarin itu kenapa punya lu nggak bisa bangun gitu kan. Itu lu bukan ML sama teteh, nah gitu. Lu ML sama kuntilanak, nah, gitu. Lu ML sama kuntilanak katanya. Lu kalau nggak diobatin, lama-lama punya lu busuk, kayak gitu. Saya panik dong bang, ya kan. Saya rayu dia gimana caranya ngobatinnya gitu kan. Tolong lu kasih tahu gimana caranya ngobatinnya. Gua nggak mau sampai begitu ya kan. Akhirnya lama-lama kita ngobrol, dikasih tahu bang sama dia, lu harus cari duren yang masih di atas, katanya gitu kan. Yang masih di atas lu ambil sendiri ke atas, katanya gitu. Lah kan sekarang lagi bukan musim duren. Kebenaran di Subang itu bukan musim duren ya. Kita susah nyari duren bang. Pokoknya begitu kata dia gitu kan. Lu cari duren yang mateng, lu makan buahnya, nanti kulit duren itu bekas lu makan itu lu tadahin pakai air wudhu lu. Dari awal wudhu sampai akhir wudhu lu tadahin, nanti lu minum kayak gitu. Nah singkat cerita, besoknya saya cari tuh bang. Saya kan supir bang ya, kebenaran saya supir. Saya tiap hari suka jalan bawa mobil, mau ngirim barang, mau nganter tenaga ahli gitu kan. Saya suka muter-muter. Satu waktu kalau nggak salah 2 hari kemudian, apa 2 hari 3 hari gitu ya, saya lagi jalan sendiri habis nganter barang di daerah Kalijati. Saya nemu tukang duren pinggir jalan. Kebenaran ada tukang duren. Saya berhenti bang, saya tanya harganya. Lumayan, pas emang lagi kurang nggak musim ya, belum banyak itu duren itu, masih 150 saya beli bang. Saya bawa pulang sorenya itu, saya buka sama Sinda, saya makan berdua. Kulitnya itu saya bawa ke kamar mandi, saya wudhu. Saya tadahin air wudhu dari pertama sampai akhir. Nah, selesai saya bawa ke kamar lagi. Saya minum dekat depan Sinda ini. Saya minum. Habis saya minum itu, rasanya perut saya bergejolak bang. Kayak mual banget gitu kan. Mual. Terus
mual saya muntah bang, muntah, keluar cuma air. Yang kerasa sama saya, yang dilihat sama saya cuma air, tapi si Indah ini langsung teriak-teriak. Dia langsung nunjuk lagi kan, dari air yang keluar dari mulut saya itu langsung jatuh kan ya. Itu dia nunjuk lagi, sambil melotot gitu kan, sambil itu apaan? Ya itu ular yang kemarin katanya gitu. Ternyata yang dia lihat itu ular yang sama yang kemarin, yang segede gini, masih berbulu. Keluar dari mulut saya, pergi keluar. Saya dari situ mikir bang, oh ini kenapa kok hidup saya kok begini gitu kan? Apa karena saya belum nikah gitu kan? Ya, saya bukan ngebongkar aib ya bang ya. Cuma ini untuk pelajaran penonton aja, jangan sampai ngalamin yang kayak gini ya bang ya. Sampai akhirnya saya mutusin untuk nyari cara untuk bisa nikah, karena untuk resmi ini ya. Iya, pengen resmiin gitu kan. Nah kebenaran saya juga kenal satu orang tua di daerah Cijoget. Daerah Cijoget itu 500 meter lah dari kontrakan saya itu. Saya sering main karena saya juga waktu Sinda ini suka kemasukan, suka minta bantuan dia juga kan gitu kan, suka manggil. Ya saya cerita lah. Tapi cerita bukan cerita saya belum nikah ya. Saya ceritanya kejadian kayak gini tuh gimana solusinya gitu kan. Nah sama bapak itu sebut aja Bapak Budi ya. Kata Pak Budi, mungkin dari nama kali kurang bagus katanya gitu, nggak cocok sama kamu katanya gitu. Terus gimana solusinya Pak? Coba kita cari dulu kata gitu ya. Saya cocokin dulu, saya cari, saya hitung-hitung dulu namanya pas apa enggak sama nama kamu katanya gitu. Nah sama dia dicari-cari Pak, hitung-hitung lah ya, orang tua nggak tahu ngitungnya kayak gimana ya. Dihitung-hitung, oh iya ini nggak cocok sama nama kamu katanya gitu. Gimana kalau diganti aja namanya, abis diganti kamu nikah lagi katanya gitu. Dinikahin ulang maksudnya gitu. Karena setahu bapak itu saya udah nikah ya bang ya, nikah ulang gitu. Nah gimana nikahnya kan nggak ada walinya gitu kan. Nggak apa-apa wali, keluarga saya nggak apa-apa kata dia gitu kan. Yang penting kamu resmi nikah lagi. Oh ya udah, dalam hati kan kebenaran ya pak ya bang, kebenaran banget gitu loh. Emang saya lagi nyari cara buat bisa resmi sama singkat cerita tuh nikah lah. Beberapa hari kemudian nikah lah, diadain acara nikah cuma sama keluarganya aja di rumah dia. Akhirnya kita dinikahin, dan saya pikir udah dinikahin ini bakalan hilang gangguan ya bang ya. Bakalan aman lah gitu loh. Tapi ternyata enggak, masih aja gangguan itu masih ada. Sampai satu waktu saya mau ngirim barang ke Bandung, ke PT Eger. Saya mau ngirim barang ke Bandung sendiri. Nah kebenaran istri saya pengen ikut ya katanya gitu kan. Ya udah tunggu aja di pinggir jalan, nanti saya lewat. Dia naik lah, ikut dari Subang itu ke Bandung. Nah di jalan tol, sampai jalan tol yang tadinya kita bercanda-bercanda bang, dia diem aja. Samping kiri itu ya, dia diem aja. Diajak ngomong gak mau jawab ya kan. Kalau diajak ngomong itu cuma begini dong, ngejawab enggak jawab, bikin kesel gitu kan, bikin kesel lah. Itu sampai Bandung saya belum tahu kalau itu ada isinya, belum tahu kalau itu ada yang nempelin gitu dia kan. Sampai malam kita pulang malam bang, habis maghrib. Nah di pinggir tol itu, di jalan tol, saya minggir ke pinggir.
Nda ini kenapa kok diam aja, emang marah sama ayah gitu. Dia cuma begini doang matanya, cuma mendelik. Wah, ini udah gak bener berarti gitu kan. Akhirnya saya bacain doa. Di situ saya minggir dulu kan, di tol itu saya bacain doa. Alhamdulillah, kerja keras lah ngeluarin, karena saya belum tahu ya bang ya, cara ngeluarin nggak tahu gitu kan, masuknya juga lewat mana saya nggak tahu. Saya bacain sebisa saya aja gitu kan. Akhirnya dia keluar, dia cerita, "Nda kenapa sih kok tadi diem aja sama ayah?" "Nggak tahu ya, Nda juga nggak tahu," katanya gitu. Orang tadi Nda ngelihat ada di depan itu apa, di depan mobil itu ada yang begini katanya. Tahu-tahu sebenarnya nggak sadar katanya gitu. Jadi dia ngelihat ada satu makhluk bang di depan mobil itu, tahu-tahu zep aja gitu ke badan dia. Saya beberapa bulan tuh bang di kontrakan yang rumah itu ya, beberapa bulan di kontrakan. Saya berpikir lagi setelah nikah itu, "Nggak apa kita pindah lagi aja ya," gitu kan. Di sini nggak ada orang untuk bantuin gitu kan. Di sini terlalu jauh ke teman-teman, karena di situ tuh agak terpencil ya bang, agak terpencil. Ayah tuh suka apa ya, ninggalin dia tuh nggak aman lah istilahnya sendiri. Karena yang punya rumah juga kadang-kadang suka pergi kan, nggak suka di rumah. Akhirnya kita mutusin untuk pindah lagi ke kontrakan kita yang pertama bang. Balik lagi ke depan apa, ke depan pabrik itu. Beneran pas malam Jumat kita mau pindahnya. Malam Jumat saya pinjam mobil dari kantor, dari pabrik Grand Max. Saya bawain barang-barang. Selesai pindahan itu jam 11 malam bang. Jam 11 malam saya anterin mobil, saya balik lagi ke kontrakan. Pas setengah 12 malam Jumat itu istri saya di kamar mandi, lagi di kamar mandi. Tahu-tahu saya belum masuk kamar, belum masuk ruangan, dia teriak, "Ah! Ah!" Kayak kesakitan gitu bang. Saya kaget dong, ya kan nggak ada orang di dalam, nggak ada orang, cuma istri saya doang. Saya baru mau masuk aja udah ngedenger dia teriak. Saya lari langsung. Jadi kontrakan saya tuh satu ruangan ya, karena ada 2 sekat. Ini buat ruang tamu, ini ruang tidur, nah ini dapur sama kamar mandi bang. Saya langsung lari lihat ke kamar mandi, taunya dia udah ngeliatin ke bawah, sakit. Pas saya ngeliat ke bawah, di pahanya itu darah ngucur bang. Darah ngucur. "Ini kenapa Nda? Ini kenapa? Ayah sakit," katanya gitu kan. Saya gotong langsung ke kamar mandi. Saya nggak peduliin tuh darah tuh yang di lantai itu, saya nggak peduliin. Saya bawa ke tempat tidur. Ayah takut ya," dengan muka yang panik gitu kan, dengan muka yang panik. "Ini sebenarnya kenapa? Tenang dulu. Nah sebenarnya kenapa? Ya Allah ya itu ya di kamar mandi ya, itu ya di kamar." Dia sambil teriak-teriak begitu bang. "Ada apa di kamar mandi?" "Ih, sana dulu." Saya nggak bisa ngelihat bang, cuma bisa kerasanya emang apa sih, di pundak saya ini apa, tebal banget gitu kan, merinding. "Ada apa ini?" Saya baca, saya pukul tanah 3 kali. "Masih ada apa enggak?" Udah, tanya gitu kan. Udah. Nah, udah gitu saya tanya baik-baik. "Nah, sebenarnya kenapa? Kok ini sampai berdarah begini gitu kan? Kenapa?" "Tadi Nda ngelihat lagi di kamar mandi, ngelihat, tahu-tahu di depan Nda tuh ada makhluk gede, berbulu, serem, tinggi, kukunya itu panjang, bengkok, katanya. Tahu-tahu narik perut Nda," katanya gitu. Zep gitu kan. "Kayak ada yang dibawa ya, itu apaan yang dibawa sama dia," katanya gitu. "Itu apaan yang dibawa sama dia," katanya gitu. Nah udah gitu
Dia sering pendarahan. Dari situ dia sering pendarahan bang. Istri saya tuh sering pendarahan. Sebentar-sebentar kita ke rumah sakit. Sebentar-sebentar kita ke rumah sakit karena dia sering pendarahan kan. Saya pikir kenapa ini gitu kan. Saya bawalah ke bidan. Saya bawa ke bidan. Kata bidan gini. Ternyata istri saya tuh lagi hamil gitu. Istri saya lagi hamil, terus keguguran. Oh, Gitu bang. oke. Keguguran ini beberapa hari yang lalu katanya keguguran. Bapak harusnya dari kemarin-kemarin katanya datang ke sini, gitu kan. Saya nggak tahu bu, gitu kan. Saya maaf, saya nggak tahu gitu. Terus ini solusinya gimana bu? Apa bisa dibersihin gitu kan bekasnya gitu. Kalau memang keguguran takutnya saya kenapa-napa ya. Karena banyak cerita itu kalau habis keguguran itu harus dikuret gitu kan, harus dibersihin. Dan kata Bu Bidan sendiri, ini nggak bisa dikuret pak, katanya gitu. Karena di dalam perut ibu ini masih ada satu janin yang masih hidup, katanya gitu. Oh, Bapak ini punya anak kembar, masya Allah gitu kan. Terus solusinya gimana ini bu supaya istri saya sehat, anak saya sehat juga gitu kan? Gimana solusinya? Saya nggak bisa kuret pak. Paling saya kasih obat aja ya, mudah-mudahan ini memperingan, katanya gitu. Memang dikasih obat, tapi mungkin karena nggak bisa bersih ya, namanya nggak dikuret itu masih ada sisa-sisa mungkin. Jadi dia sering sakit, sering masuk rumah sakit karena perutnya gitu kan. Nah, timbullah kista gitu. Timbul kista bang di perutnya. Terus satu waktu saya cerita sama temen, nyari solusi gimana supaya istri saya tuh bisa sembuh dari seperti ini gitu kan. Dia nyaranin untuk pergi ke, saya kurang inget daerahnya ya bang, tapi masih daerah Subang, Cibatu itu masuk ke kanan ke dalam lagi, itu satu kampung gitu ya. Saya pikir kerja saya masih sibuk ya bang, saya belum bisa pergi ke sana. Ya udah nanti deh nyari waktu gitu kan. Nah besoknya saya pulang kerja seperti biasa. Saya pulang kerja itu disambut sama istri saya tuh dia lagi ketawa-ketawa sendiri bang. Jadi pas ada gang ya, rumah itu kan, masuk ke kontrakan, langsung ke ruangan tidur. Dia itu duduk di sini bang, duduknya di pojokan. Lagi ketawa-ketawa aja ngeliatin saya. Lah, kok enggak kenapa? Wah, bulu kuduk saya kan udah berdiri ya bang, udah beda. Wah ini bukan ini nih, kayaknya udah bukan istri nih gitu kan. Saya deketin. Saya ajak ngobrol. Dia duduk di sini, saya duduk di sini. Saya ajak ngobrol. Enggak saya ituin itu mah, enggak saya kasarin gitu kan. Saya ajak ngobrol, saya pengen tahu kok bisa sih gitu kan masuk segampang ini gitu kan sama istri saya. Jadi saya bilang gini, lu sebenarnya siapa sih? Lu sebenarnya siapa? Kok keluar masuk dengan gampangnya ke bini gua, ngeganggu bini gua ngapain gitu kan. Dia sambil ketawa-ketawa. Gue sebenarnya ngelihat lu tiap hari, katanya gitu. Di mana? Ya di pabrik lah. Cuma lu nya aja cuek-cuek aja ke gua, katanya gitu. Ya mana gua tahu, gua kan nggak ngelihat gitu kan. Gua suka sama lu, katanya gitu. Makanya gua datang ke sini. Gua nggak bisa ngituin lu, ya istri lu yang bisa dimasukin, katanya gitu. Ya gua udah masuk, katanya gitu. Lah, di situ saya korek keterangan bang. Gue pengen tahu kok bisa setiap di setiap tempat ada yang masuk ke istri gue gitu kan. Ini gimana ceritanya gitu kan. Saya korek tuh dari dia. Ternyata dia cerita, kontrakan lu ini tempat lewatnya para setan, katanya gitu tuh.
tempat lewatnya para setan. Terus istri lu itu badannya wangi dan gampang dimasukin. Jadi setiap ada setan yang biarpun masih jauh katanya gitu kan, itu ketarik sama bini lu, sama istri lu katanya gitu, sama wanginya gitu. Dan kebenaran semenjak lu ketemu sama istri lu, semenjak lu ML sama istri lu, pertahanan istri lu tuh udah jebol katanya gitu. Oh, oke. Gitu bang. Jadi mungkin dari orang tuanya dulu dikasih apa gitu ya, dikasih pendamping tadinya gitu, yang berhubung ketemu saya gitu kan, ketemu saya, dan sesuatu yang nggak harusnya terjadi itu terjadi gitu. Dari situ gerbang gaib di badan dia itu kebuka gitu bang. Nah, setan itu cerita sama saya, dan saya selanjutnya bisa ngeluarin setiap yang masuk ke dia itu ya dari dia gitu. Dia yang ngasih tahu. Terus lu gimana caranya lu bisa masuk, dari mana lu bisa masuk gitu kan. Dia tunjukin bang sini, nih gerbang gaib bini lu tuh ada di sini, di pundaknya katanya, di tengkuknya. Jadi siapapun yang setan manapun yang mau masuk tinggal masuk, keluar masuknya dari sini. Oh begitu, gua tahu sekarang gitu kan. Saya bilang gua tahu sekarang. Ya udah, saya bacain, saya pukul plak, ininya langsung pingsan itu saya. Dengan mudahnya kalau udah tahu gitu bang. Tadinya saya demi Allah saya nggak tahu sama sekali gimana caranya. Gitu. Nah dari situ banyak yang masuk tuh, kebanyakan tuh yang jahat ya bang ya. Kebanyakan setan-setan yang jahat yang ngajaknya berantem terus sama saya. Jadi suami istri tuh berantem terus gitu bang. Setiap kali saya pulang kerja saya nggak bisa tidur sampai pagi. Harusnya saya istirahat gitu kan. Pulang jam 2, dari jam 2 itu kita berantem karena istri tuh udah bukan dirinya lagi gitu bang. Udah bukan dirinya lagi sampai pagi. Habis subuh dia sadar saya udah harus berangkat. Saya benar-benar kurang tidur itu bang. Sampai satu waktu saya putusin untuk ngajak dia untuk berobat, yang teman saya bilang itu ya. Teman-teman saya bilang, ayo antar gue ke tempat yang lo bilang gitu kan, ke tempat orang pintar. Ayo, tapi malam ya gitu kan. Malamnya jangan terlalu malam katanya gitu. Ya udah, habis maghrib kita berangkat. Saya bawa motor, dia bawa motor satu orang bang. Teman saya itu bawa motor, saya bawa motor. Jadi jalan itu ya, jalan ke kampung berbatu, batunya batu kali gitu ya bang ya. Batunya batu kali itu jauh banget gitu kan. Itu di sepanjang jalan istri saya tuh udah ke pundak saya, udah menutup mata aja bang. Karena dia setiap di pinggir jalan itu setiap banyak yang dia lihat. Kayak ada yang mukanya hancur lah, yang tangannya buntung lah, yang ada yang ngegantung lah di. Oh ini dia cerita di jalan itu. Ya udah, baca-bacaan aja kata saya gitu kan. Udah baca-bacaan aja. Pas saat kita ngelewatin ada jembatan panjang gantung gitu ya bang ya, melengkung gitu. Ya jangan lewat situ ya, jangan lewat situ ya. Ya kenapa, emang harusnya lewat situ. Itu serem banget katanya, banyak banget di pinggir pada ngegantung katanya gitu kan di jembatan. Udah pokoknya ndak, baca ayat kursi aja, terusan aja baca ayat kursi gitu kan. Pas teman saya di belakang, saya di depan. Pas ngelewatin jembatan itu dia langsung yang tadinya meluk saya bang, dia langsung ke belakang jalan duduknya di motor itu. Motor masih jalan, dia langsung aduh astagfirullahaladzim. Saya berhenti di pinggir jalan. Itu teman saya ketakutan, bukannya bantuin saya dia malah cabut depan, nungguin di depan. Saya sendiri, saya berhentiin orang, ada yang lewat satu orang bang, saya berhentiin karena saya takut ya sendiri.
malah nggak berhenti, nggak ada yang berhenti. Itu saya sendiri bener-bener berdua sama istri saya. Saya beraniin, lu pakai bahasa Sunda ya bang ya, karena di sana Sunda ya. Lu ngapain lu ganggu istri gua gitu kan, masuk ke istri gua. Dia ngomongnya begini sambil melotot. Istri saya kan nggak bisa ngomong bahasa Sunda karena dia orang Jawa. Pamajikan sia nempokun aing bae. Itu sambil duduk di motor. Saya udah turun, dia masih duduk di motor. Pamajikan sia nempokun aing bae. Kayak gitu. Pamajikan sia bisa nempo aing. Goblok gitu. Artinya jadi istri saya tuh ngeliatin dia aja bang gitu. Karena bisa ngeliat, karena dia bisa ngeliat, jadi istri saya ngeliatin dia aja gitu. Jadi wangi badannya udah dimasukin gitu bang. Satu tuh. Akhirnya karena saya udah kasih tahu ya kemarin ya, dia bisa keluar masuk tuh dari sini, dari tengkuknya. Saya bacain, saya tepuk itunya. Itu langsung lemes bang, langsung lemes. Tapi pas langsung lemes itu dia ngelihat ke belakang begini, ya itu apa ya, cepetan ya. Buru-buru, saya buru-buru bang. Dia meluk saya, saya ngebut tuh motor tuh. Nggak lama, ya cepetan. Masukkan. Langsung mundur lagi dia kan. Astagfirullahaladzim. Duh ya Allah, mana saya sendiri ya kan. Saya berhenti lagi di pinggir jalan. Kayak gitu. Saya itu nggak ngomong apa-apa bang, langsung dibacain, langsung di tengkuknya saya ituin lagi. Itu lemes lagi istri saya. Saya cepet cabut lagi. Cepetan ya. Udah baca ge. Pokoknya panik lah di pinggir jalan itu, dasar gelap. Jalan gelap. Apa sih? Nggak ada kampungnya masih agak jauh sebelah sana gitu kan. Itu pas mau nyampe, pas udah ada perkampungan, udah kelihatan tuh rumah ya kan. Nah di belakang rumah ini bini saya teriak lagi, ayah masih ngikutin ya di atas, cepetan masih ngikutin. Langsung masuk lagi aja bang, 3 kali bang, dalam satu perjalanan itu 3 kali dia kemasukan. Masya Allah, saya bilang alhamdulillahnya saya udah dikasih tahu dengan ya bekal punya sedikit gitu kan, saya dikasih tahu juga sama yang kemarin itu. Saya tepuk pundaknya, udah dia sadar. Saya minta air ke tetangga, ke orang situ, saya minta air, saya bacain air, saya siramin gitu kan ke muka dia juga, ituin. Alhamdulillah tuh bang, udah nggak ada gangguan. Singkat cerita, teman saya itu nungguin lah di rumah itu, akhirnya saya nyampe. Istri saya mau diobatin kan tadinya kan. Itu yang mau ngobatinnya juga nggak sanggup gitu bang, saya nggak sanggup katanya untuk ngobatin, karena ini tuh bawaan lahir, ngomongnya bawaan lahir. Indigonya itu bawaan lahir katanya, nggak bisa diilangin gitu. Terus ini supaya ketutup gerbang goibnya ini gimana supaya dia nggak gampang kemasukan gitu kan. Dia nggak bisa bang, dia nggak sanggup. Akhirnya kita nol lah, nihil. Nginep dulu di situ, pagi kita pulang kita pagi, ya udah pagi kita pulang. Terus singkat cerita, istri saya ini nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa ngomong nih, siang-siang nggak bisa ngomong. Saya pulang kerja, saya lagi kerja dipanggil pulang, disuruh pulang, istri lagi sakit katanya gitu. Tahu-tahu dia nggak bisa ngomong bang, gitu kan. Nah kenapa sih? Pokoknya nggak bisa ngomong. Akhirnya saya bingung,
saya bawalah ke Pak Budi yang waktu itu nikahin saya ya. Saya bawa ke Pak Budi, saya ajak ke sana istri, sama dia didoa-doain dia nggak ada pengaruh ya bang ya, nggak ada pengaruh. Istri saya tuh udah kesakitan banget gitu kan, gitu bang. Ya Allah, sedih ada ya kan, sedih lah, sedih, panik, ngelihat bini saya tuh seperti itu ya bang ya, kasihan gitu kan. Bapak ini gimana pak? Ya udah, kita bantu doa, bantuin saya doa. Kamu di belakang, saya di depan. Kamu baca doa apa kek katanya gitu kan. Akhirnya dia baca doa di depan, kasih minum, terus saya pegang ininya, punggungnya ya bang ya. Saya sambil baca-baca, sambil saya bacain, saya tarik ke atas dari punggung bawah sampai ke leher. Pas di leher ini dia langsung teriak, dia mangap kan. Pak Budi itu di depan, dia langsung kaget bang, astagfirullahaladzim. Adik pas dilihat lagi teriak begitu, apa di dalam bang? Peniti yang masih baru, yang paling gede, mangap. Itu posisinya begini. Astagfirullahaladzim. Pantesan istri saya nggak bisa ngomong, sakit ngomongnya di sini. Pas saya dorong dari bawah ke atas sampai leher, dia langsung teriak, langsung saya ambil. Kata bapak itu, cepetan, bakar katanya gitu, bakar. Saya minta koran bekas saya bang, saya bakar. Itu dari situ baru istri saya bisa ngomong bang. Masya Allah, kok ini sampai seperti ini gitu kan. Nggak berdarah, enggak. Cuma dia bilang di tenggorokan itu sakit, nyangkut gitu kan, nyangkut. Alhamdulillah semenjak keambil itu sembuh bang. Sakitnya dia tuh sakit tenggorokannya itu. Sampai akhirnya, singkat cerita, kita hari Minggu pengen main, istri saya ngajak main ke teater ya bang ya, ngajak main ke teater. Hari Minggu itu oke lah, kita main ke teater bawa motor. Nah di sana itu ada kejadian yang di luar kemampuan, di luar nalar saya ya. Kita nggak bawa duit bang, bawa duit paling cuma buat minum sama bensin aja ya. Jadi di sana itu kan banyak kayak toko-toko baju, oleh-oleh gitu kan, yang ada tulisannya teater gitu kan. Nah istri saya nanya, ayah mau baju nggak katanya gitu. Baju kan harus beli gitu kan, kita kan nggak bawa duit. Udah tenang aja katanya gitu. Udah ya tunggu di sini aja, Anda mau kesana dulu. Dia masuklah ke toko baju bang. Saya ngeliatin dari jauh, dia cuma ngeliat-liat doang begini, ngeliat muter gitu kan. Nggak lama dia pindah lagi ke satu toko lagi. Keluar dari toko itu, dia nyamperin saya. Udah ngeliatnya, udah. Saya pengen baju kan? Ya mau ya, cuma kan nggak punya duit gitu kan. Dia malah begini bang. Dia kan pakai baju muslim ya, pakai baju muslim. Dia buka, nih, ternyata dia pakai kaos 2 biji di dalamnya. Kaos yang bacaannya apa? Teater, pemandian air panas gitu kan. Ini putih, ini merah. Loh, itu dari mana? Kapan dipakainya? Kan? Udah tenang aja lu katanya gitu. Yang ngomongnya begitu. Udah lu tenang aja katanya.
buat teteh mah apa sih yang enggak katanya. Ternyata Oh. itu si Neng yang ada di dalamnya. Si Neng yang masuk ke dalam itu si Neng. Itu tanpa masuk ke kamar ganti gitu kan. Tahu-tahu keluar dari situ udah pakai kaos 2 couple sama. Nah, singkat cerita kita pulang bang. Kita pulang di jalan tuh, di tengah jalan tuh ada banyak polisi yang lagi razia. Saya kan nggak punya SIM ya, nggak pakai helm juga waktu itu kan. Waduh, kata saya, ini gimana nih, ada polisi nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak punya SIM. Udah tenang aja katanya gitu. Kata istri saya di belakang, udah tenang aja katanya gitu. Udah lewat aja. Itu bener bang. Itu orang-orang banyak yang diberhentiin. Saya lewat aja, kayak nggak kelihatan gitu, kayak nggak kelihatan tuh sama polisi. Lewat aja. Ternyata itu masih, si Neng itu masih ada di badan istri saya. Nah, udah lewat lah. Saya nyampe pas nyampe Subang. Di Subang itu kan ada satu rumah sakit Subang ya, rumah sakit umum Subang. Nah, di seberang rumah sakit Subang itu ada tukang bubur. Saya pikir saya mau makan bubur dulu Udah kita makan bubur dulu yuk. Iya yuk, lapar katanya gitu. Itu masih biasa bang, masih biasa dia. Apa sih, masih istri saya lah. Nah, di sebelah tukang bubur ini tukang bubur ini, di sini ada pohon mangga besar bang, sampingnya tuh, di samping. Nah, saya kesini ke tukang bubur pesan bubur, istri saya duduk di bawah pohon mangga. Sampai bubur itu selesai dibikin sama tukangnya, nih istri saya nggak mau datang gitu kan, masih duduk aja di situ gitu loh. Udah sini, dia cuma begini doang, nyamperin nggak mau, diajak ngomong ngejawab nggak mau. Itu bubur sampai nggak kemakan sama saya. Nah ini kenapa sih, bikin bingung gitu kan. Kita kan bingung ya bang ya, namanya kita pengen baik-baik aja gitu kan, nggak mau ada masalah. Tapi ini yang ditanyanya nih diem aja gitu kan. Kadang-kadang suka emosi juga kan kita gitu, kepancing emosi. Kalau kita pulang, itu bubur sampai nggak dimakan sama saya, dibayar nggak dimakan. Nah, naik motor yang biasanya dia meluk, ini nggak mau, jauh terus bang. Saya udah berpikir udah beda lah. Takut ada gitu kan. Takut apa? Saya lagi naik motor, dia loncat ke belakang apa kayak gimana gitu kan. Bulu kuduk saya tuh udah merinding terus panjang jalan gitu kan. Tapi mau berhenti juga gimana namanya di tengah jalan gitu kan, belum nyampe rumah. Akhirnya saya mutusin buat ke teman saya di Kalijati. Dia ngontrak juga kan di Kalijati, teman supir saya bang. Namanya Budi juga. Kalau nama Budi ini nama asli ya. Mudah-mudahan dia dalam keadaan baik sekarang ya bang ya. Saya mampir ke rumah dia. Mampir pun pas mau maghrib itu bang. Pas mau maghrib, saya ajak disuruh duduk di depan teras gitu. Nggak ngomong apa-apa. Istri saya itu nggak ngomong apa-apa. Cuma diem, melotot gitu kan. Diajak ngomong juga cuma diem aja. Nih sebenarnya lu tuh siapa sih? Lu bukan istri gue ya? Saya bilang begitu bang. Dia cuma begini, tuh cokotin daun tuh kayak gitu. Oh, udah bukan berarti. Dia lari ke dalam bang, ke dalam rumah, ke dalam kontrakan istri saya. Kan emang udah akrab ya bang ya sama istri teman saya juga, udah akrab tadinya gitu kan. Nah pas dia lagi ke dalam, istri teman saya itu datang dari belakang ke depan. Dia nggak tahu kalau itu udah ada kemasukan gitu kan, nggak tahu.
pas lewat ditepok pantatnya, jebrot. Sambil begitu ya, istri teman saya kan langsung kaget ya kan, takut gitu kan. Ayat kunaon katanya gitu kan. Saya tariklah keluar, saya tarik keluar, terus cokot tuh daun katanya itu, cokot tuh daun. Nggak, suruh ngambil daun saya bang, suruh ngambil daun di depan itu. Mau ngapain lo, mau ngapain? Saya doain ya, saya berdoa, saya tepok lagi ininya. Alhamdulillah enggak apa sih, enggak butuh waktu lama gitu ya. Kalau emang udah tahu nggak butuh waktu lama, dia tuh langsung sadar lagi gitu. Nah, singkat cerita, saya itu mutusin untuk pindah lagi bang, kontrakan. Mau pindah kontrakan lagi, kayaknya di sini nggak aman nih gitu kan. Udah, kita pindah aja yuk, agak jauh dari sinilah gitu. Akhirnya kita pindah lagi bang, kita pindah kontrakan ke rumah Bang Ade. Mudah-mudahan kalau Ade nonton ya, saya ngucapin terima kasih banyak karena udah bantu saya waktu di sana. Itu saya pindah ke rumah dia. Rumah dia tuh gede, gedung, cuma di belakang itu ada kamar yang nggak dipakai juga gitu. Ya itu dikontrak lah sama saya. Nah, di depan kamarnya itu ada kayak kebun gitu bang. Nah, saya di situ pun istri saya sering kemasukan. Kalau ribut nih, kemasukan terus ribut. Nah, itu dia suka keluar jalan sendiri sambil marah. Ternyata kan dia udah kemasukan kan. Sambil marah dia kabur dari rumah. Saya cari-cari nggak ketemu gitu kan. Dari sore itu dicari nggak ketemu, sampai si bapak yang nikahin saya juga bantu nyari gitu kan. Saya udah, gimana ini pak gitu kan, dicari-cari, bawa motor muter nggak ada bang. Diteleponin nggak ngangkat. Pas jam 10 malam saya dikasih kabar sama si bapak itu si Neng ada di tengah kebun karet. Di tengah kebun karet lagi duduknya lemes gitu, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ditemuin sama orang, terus orang itu katanya laporan ke si bapak, ini kayaknya sering main kesini katanya gitu. Itu ada di pinggir, di tengah kebun karet katanya gitu. Pas saya samperin, bener bang, ada di kebun karet. Aduh ya Allah, saya bilang, itu kehidupan saya di situ nggak pernah tenang gitu, maksudnya nggak pernah tenang. Terus pas umur, kalau nggak salah itu ya beberapa minggu setelah itu, pas malam Jumat abis maghrib, kan pintu kontrakan itu lagi kebuka ya bang. Abis maghrib itu, saya abis sholat maghrib, saya lagi duduk, istri saya itu tiduran di paha saya ya. Dia ngelihat keluar, tapi langsung teriak, ayah, tanya gitu kan, ayah, itu di luar katanya gitu. Apaan? Saya kan nggak bisa ngelihat. Itu usir katanya gitu kan. Ya karena saya nggak bisa ngelihat apa-apa ya, saya keluar aja ya bang ya. Saya keluar, saya baca, saya ketik tanah 3 kali gitu kan. Udah belum? Udah. Saya masuk lagi ke dalam. Nah sebenarnya kenapa sih kok tiba-tiba begini? Dia cerita, ternyata dia ngelihat ada kayak ratu gitu ya, naik delman dan keliling gitu kan, berhenti di depan kontrakan. Tapi badannya itu badan anjing, tapi
mukanya itu cantik banget gitu kan, cantik, tapi ngeliatin ke perut dia sambil ngomong gitu kan, harum katanya gitu. Dia ngomong ke istri saya nih, anak kamu itu harum, anak kamu bersinar, kamu jangan kemana-manain tuh anak kamu, nanti kalau udah 6 bulan saya ambil, katanya gitu ngomongnya. Nah dari situ saya ketakutan, karena emang belum 6 bulan ya bang ya, kalau nggak salah itu 5 bulan lebih lah. Saya ketakutan gimana caranya gitu kan. Saya sering banget di situ sering banget istri saya kemasukan tapi ribut terus gitu kan. Saya cari sampai ke istrinya AAD aja yang punya rumah itu sampai kebingungan bang, bantuin saya kayak gimana. Saya berantem terus sama istri gitu kan, padahal itu bukan mau saya. Istri saya tuh kemasukan terus gitu kan, kemasukan tapi ngebawanya tuh kayak ngajakinnya ribut terus gitu kan, ribut terus. Sampai akhirnya kita cari solusi gimana nih gitu kan. Dia udah sering ke rumah sakit, dia sering ngelihat yang kayak gitu. Kadang-kadang kita lagi berantem dia tiba-tiba pergi sendiri gitu kan. Sampai ada waktu dia habis asar itu lagi habis berantem sama saya, dia pergi keluar bang. Dia pergi keluar nggak tahu kemana gitu kan, karena saya juga lagi ribut kan. Dia pergi keluar, tahu nggak pulang-pulang gitu kan, nggak pulang-pulang. Saya cariin nggak pulang-pulang, saya cari kemana-mana pakai motor nggak ada gitu kan, diteleponin nggak diangkat juga. Pas sebelum maghrib saya dapat telepon. Nah ini si Enda nih telepon gitu kan, saya angkat, halo assalamualaikum, ini gue nih, katanya gitu kan. Lu kenapa kok lu yang telepon gitu kan, ini bini lu ada di pinggir sawah, ngapain coba, katanya gitu kan. Ternyata yang telepon itu si Neng masuk ke Sinda ini Enda, karena dia dibawa sama setan mungkin ya, dibawa dari rumah, dia juga nggak tahu kemana tempatnya gitu kan. Nah si Neng itu masuk karena nggak tahu jalan gitu kan, lemas juga. Si Neng itu masuk, dia telepon ke saya, ini bini lu ada di pinggir sawah, katanya. Pinggir sawah mana? Ya gua nggak tahu lah, katanya gitu. Lu carilah, ada saung nih di pinggir sawah, katanya. Dia nggak bisa bangun. Akhirnya saya nanya-nanya sama tetangga, bu, di sini ada saung di pinggir sawah, di mana ya bu, gitu kan. Di mana, katanya. Oh itu kali no, seberang kebun karet, katanya gitu. No di sana di depan tuh. Akhirnya saya ke situ bang nyari. Ternyata bener. Jadi ini kontrakan saya, ini jalan, pinggir jalan, ini kebun karet. Nah dari ujung kebun karet gitu dia turun ke bawah, ada sawah. Nah turun ke bawah itu ada saung bang di situ bang. Ternyata dia lagi begini aja, dia nggak bisa bangun. Mungkin karena lemes apa gimana gitu ya, nggak tahu. Saya cepet-cepet saya bawa pulang. Singkat cerita, istri saya itu udah nggak sakit ya bang ya, karena ada kista di perutnya, terus dia juga kena saraf kejepit, dia nggak bisa bangun. Akhirnya saya mutusin untuk dibawa pulang ke Tangerang bang. Dia nggak bisa bangun, saya bawa pulang lah ke Tangerang gitu. Dan di Tangerang itu saya tinggal sama adik saya. di rumahnya adik. Dikasih kamar saya di rumahnya adik. Jadi kalau untuk diceritain ini belum kelar itu bang ya. Mungkin saya cuma bisa cerita sampai situ aja kali ya. Gimana ya bang ya? Oke. Yang ininya meninggalnya, sorry,
meninggalnya itu tahun 2016 bang. Dia karena sakitnya itu karena kanker payudara sebelah. Oh, jadi nggak apa-apa diceritain aja dulu ini. Gitu. Mungkin Jadi dari yang penyakit kistanya. iya, karena di Tangerang juga banyak kejadian sih bang sebenarnya. Banyak kejadian. Oke. Di Tangerang itu saya sempat nemuin gunting kuku di alat kelamin dia di dalamnya. Oh, Iya, banyak banget yang harus saya, yang kalau disingkat itu nggak keceritain semua gitu. Jadi kayak di kepala dia saya dapat paku payung, jarum pentol gitu kan. Terus banyak lah jadi kan. dia ini semacam apa ya? Adanya barang-barang itu di badan dia tuh Iya, akibat apa? ya itu juga saya nggak tahu ya bang ya, karena Santet, teluh atau yang lain-lainnya gitu. ya mungkin kalau dibilang ini karma saya mungkin ya bang ya. Sayanya masa lalu saya tuh sering banget ngecewain cewek gitu bang, bikin sakit hati cewek gitu banyak. Ya mungkin itu satu karma buat saya, tapi istri saya yang jadi sasarannya gitu. Karena emang kesininya tuh sampai saya di Tangerang itu saya udah dua kali tinggal di tempat orang ya. Pertama saya tinggal di rumah adik saya. Itu juga banyak kejadian di situ. Ya saya dapetin gunting kuku di dalam ya. Itu di dalam kelamin ya bang. Ya Allah. Di dalam kelaminnya. Bukan cuma saya yang lihat. Mertua adik saya kan juga tinggal di situ kan. Jadi satu rumah nih. Mertua adik saya, ini adik saya di sini. Nah, saya tinggal di di kamar belakang. Nah, ini saya ngeluarin gunting kuku ini di rumah mertua adik saya. Dia juga ngelihat. Yang istri saya rasain itu di perut itu kayak jalan-jalan nyala merah. Di jalan-jalan di perut itu sakit banget katanya gitu kan. Saya bacain dari sini, saya dorong ke bawah. Pas nyampe di bawah perut itu dia teriak, sakit. Saya buka ininya, selangkangannya gitu kan. Saya itu apa bang, gunting kuku yang kecil segede gini, tapi dia udah nggak ada ininya ya. Itu lagi begini ya di dalam loh bang. Kalau istilahnya apa ya, sengaja siapa sih yang mau naruh gunting kuku di dalam kelamin gitu kan. Itu terus saya juga nemuin habis pulang dari dari pabrik adik saya ya. Pabrik adik ipar saya itu kan kerja di galon. Saya habis ngejemput, tuh ada setan yang ngikutin ke rumah. Dan pas nyampe rumah itu kita lagi makan. Tahu-tahu udah beda. Istri saya udah beda. Yang tadinya nggak bisa bangun, jadi gini, lagi makan saya suapin, gitu kan, lagi duduk saya suapin. Tahu-tahu begini, tambah, enak, ikan asin enak, gitu. Wah, ini bukan nih kata saya gitu kan. Lu siapa lu? Tahu-tahu ada di bini gua gitu kan. Nah, gua yang tadi ikut dari pabrik katanya gitu kan. Lu di sini sama siapa? Saya bilang gitu. Ya gua mah sendiri lah. Tapi di sini teman-teman gua banyak katanya gitu. Itu yang tadinya nggak bisa bangun, yang tadinya nggak bisa jalan, dia langsung bangun bang. Jalan begini, jalannya begini nih. Tunjukin di mana aja teman-teman lu. Dari depannya itu dia langsung bangun, langsung begini, jalan nih. Tuh banyak tuh teman-teman gua tuh ditanam tuh katanya gitu. Itu di dapur rumah.
adik saya tuh, oh banyak teman-teman lu, teman-teman gua katanya gitu. Dia masuk lagi ke kamar, ayo kita di kamar loh, banyak loh yang apa tanaman-tanaman katanya gitu. Nah itu dari situ saya pindah lagi dari Curug Wetan, saya pindah ke Nagrog, ke rumah paman saya. Nah di situ dia kena kanker payudara. Awalnya lagi mandi itu dia sabunan gitu ya. Ya kok ini ada apa sih ya, kok jendol-jendol gini gitu kan. Saya pikir, saya nggak tahu kan, ya udah kita periksa aja yuk, nggak mau kayak gitu. Nah itu dari situ bang gede sampai akhirnya saya tuh suka apa ya, suka ke alternatif juga ya kan, suka ke Siloam juga. Saya ke Siloam aja 2 minggu sekali untuk kemo selama berapa bulan gitu. Sampai akhirnya dia mungkin gak kuat ya, dia pengen pulang ke keluarganya, karena emang keluarganya juga nggak tahu keadaan dia. Sampai akhirnya saya dikasih nomor keluarganya, saya telepon keluarganya. Nah keluarganya itu terus kesini bang, langsung ke rumah sakit nemuin istri saya. Nah udah gitu habis keluarganya di situ dibawa lah sama keluarganya pulang. Emang sengaja bawa mobil dari sana, dari Jawa, dibawa pulang. Saya ikut ke sana. Itu udah gede bang, udah segini. Udah ngeluarin Nanah, darah ya. Iya udah nanah, udah darah, udah pokoknya udah luka lah. Di sana saya beberapa hari langsung ke rumah sakit Purwokerto. Nah di rumah sakit Purwokerto itulah baru di operasi pengangkatan. Itu di papasnya sebelah. Ya mungkin pas habis operasi itu dia nggak kuat ya bang, belum nahan sakit gitu kan. Terus tetenya juga udah nggak ada 2 minggu setelah operasi itu dia meninggal bang. Meninggalnya di rumah orang tuanya di sana. Paling itu akhir dari cerita saya sama istri saya. Ini sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih juga sama setiap orang yang pernah ngebantu saya berbuat baik, buat saya sama istri saya yang ngebantu gitu kan selama di Subang gitu kan. Terus yang saya hormatin juga kakak angkatnya yang di Jakarta juga gitu kan. Saya ngucapin terima kasih banyak. Mudah-mudahan kejadian ini jadi edukasi buat penonton ya gitu, supaya jangan sampai kejadian seperti ini gitu. Itu murni kejadian saya alamin sendiri gitu bang. Seperti itu ya. Turut berduka cita ya bang ya, untuk istrinya. Berarti pernikahannya udah waktu itu udah secara siri ya. Iya siri. Oke bang, terima kasih bang. Iya bang. Buat waktunya. Terakhir bang, ada yang mau disampaikan kira-kira? Yaitu paling saya minta maaf sama keluarga istri saya, keluarga yang di Jawa maupun keluarga yang di Jakarta. Saya minta maaf nggak bisa ngejaga istri saya sampai akhir hayatnya gitu kan. Mudah-mudahan istri saya bisa diterima di sisi Allah. Amin. Gitu aja. Saya ngucapin terima kasih sama orang-orang yang udah bantu saya gitu. Oke ya, teman-teman juga ya bantu doa juga di rumah. Oke Bang Sofyan, terima kasih buat waktunya. Nah JPker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Sofyan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Sofyan. Terima kasih buat waktunya. Nih, kali Bang Sofyan mau cobain
Ada parfum nih. Boleh nih Bang, mau tinggal pilih mau yang mana. Saya mau pakai dikit. Ini parfum dari Summit Mist. Jadi kalau mau order Mas Sofian dan teman-teman juga silahkan check out atau cek langsung di Shopee Oh, di dengan Shopee ya. ketik Summit Mist. Summit Mist. Sampai jumpa.